Sekarang kita Anda bicara berbohong juga. kasus Anda hukumnya. berbohong. Saya berikan kesempatan Oh, pada udah. Prof. Denny Indrayana, silakan. Terima kasih, Mas Aiman. Lama juga dengerinnya. Ini pertama kali tampil di televisi secara langsung ya. Biasanya lewat Zoom karena di Australia sekarang sudah hadir Iya, di sini. iya, terima Jadi kasih. full support untuk Mas Roy dan kawan-kawan, Prof. Denny. Iya. Kenapa Anda full support? Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu ya. Ada alasan pribadi karena saya juga pernah mengalami dikriminalisasi. Anda pernah dikriminalisasi dan Anda merasa bahwa ini juga adalah kriminalisasi. Iya, karena tidak sulit kemudian bagi kita-kita yang pernah mengalami itu untuk melihat karakter kasus yang dialami Mas Roy itu juga punya kemiripan dan kesamaan. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Karena itu kemudian saya memilih untuk masuk dan memberikan perspektif yang berbeda. Bukan hanya masalah pidana. Karena kalau masalah pidana itu mengasumsikan, membayangkan bahwa dunia hukum kita dan dunia pidana kita baik-baik saja. Sayangnya tidak demikian. Sayangnya kita perlu melakukan banyak koreksi. Misalnya kalau kita saya melihatnya dari sisi hukum tata negara, Aiman dan semua pemirsa. Ya. Bidang yang saya geluti. Misalnya kalau kita tarik logika ketatanegaraan, Presiden Prabowo sendiri dengan kebijakannya membentuk tim percepatan reformasi Polri, itu kan mengakui sebenarnya ada masalah dengan institusi kepolisian kita. Dengan segala hormat kepada tentu saja teman-teman polisi, lembaga negara yang harus kita sama-sama jaga kehormatannya. Tetapi bahwasanya itu menjadi kebijakan politik Presiden Prabowo, itu adalah afirmasi bahwa polisi dan berarti karena banyak bersinggungan dengan masalah pidana memang problematik. Karena itu saya ingin menariknya ke masalah yang lebih esensial, masalah ketatanegaraan dan politik hukum. Dua bidang yang saya dalam beberapa waktu terakhir berdiskusi, belajar bersama dengan teman-teman. Mohon maaf saya mahasiswa. potong. Ya. Apa yang Anda lihat salah dalam proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan? Boleh saya katakan seperti itu? Ya, Ada yang salah? paling sederhananya begini, Mas. Bentar, ada yang salah menurut Anda? Tentu. Oke. Saya kasih logika sederhana. Dua ya. Satu, kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Saya bertanya, pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Ya. 11 tahun, Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya, saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Ini kalau dalam hukum namanya saksi de audito. Saksi yang tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini loh ijazah aslinya. Kita sampai bicara scan pun ternyata problematik. Aslinya ada di Pak Jokowi kan? Ketika kemudian kita meributkan keaslian ijazah, tapi sampai saat ini kita tidak pernah melihat keaslian ijazah itu sendiri, yang kita pakai semua asumsi. Dalam hal kesaksian, Pak Profesor Gayus Lumbut, ini kan menjadi saksi audit tuh pembuktiannya. Yang kemudian nilainya itu menjadi hampir tidak punya makna begitu untuk menilai. Itu satu hal. Belum lagi kita bicara tadi, kalau begitu bagaimana seorang tersangka bisa dijerat pidana padahal soal keasliannya sendiri belum pernah muncul. Itu satu hal yang menurut saya
paling mendasar. Jadi dari beberapa waktu yang lalu, saya yang belajar ilmu hukum tuh merasa ini kok kita ini jadi sangat bodoh jadi malu begitu. Hukum kok sedemikian tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat basic. Kalau kemudian teman-teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, saya sepakat. Satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Pak Jokowi yang saya hormati, alangkah sederhananya menyelesaikan masalah ini. Ini jawaban saya yang kedua. Tadi jawaban saya yang pertama, ijazah aslinya sampai sekarang sejak 2014 dipersoalkan 11 tahun tidak pernah hadir. Yang kedua, semua kita bicara pidana, tidak semua sih, semua bicara ke pengadilan. Pak Profesor Gayus, saya pikir kita sepakat, hukum itu logis. Hukum itu menyelesaikan konflik. Hukum menyelesaikan konflik. Persis, hukum itu menjaga ketertiban. Tapi di sini hukum itu justru memunculkan konflik. Profesor, saya belajar buku judulnya Mengenal Ilmu Hukum. Basic banget. Profesor Sudikno Mertokusumo. Itu hukum itu menjaga ketertiban masyarakat. Hukum seharusnya menyelesaikan konflik. Persis. Tapi di sini memunculkan konflik. Persis. Artinya ada yang salah di situ. Ada yang sangat salah. Oke. Dan menurut saya dengan segala hormat, ini saya sampaikan apa adanya dari perspektif saya, sumber masalahnya ada di Presiden Pak Jokowi. Karena beliau punya bukti asli itu. Dan bukti asli itu tidak ditunjukkan dan akhirnya sampai berlarut-larut memunculkan gugatan yang katanya 7 perdata, tata usaha negara, ada yang dipenjarakan 2 orang, Mas Bambang Tri sama Gus Nur, ada KIP, sedemikian banyak masalah hukum dan Pak Jokowi tetap pada pendirian nanti saya tunjukkan kapan. Prof, ada laporan pidananya juga, Prof. Jangan lupa, Prof. Iya. Sudah dilaporkan itu pidananya. Maksud saya adalah kita melihat tadi kalau pas seandainya pemirsa melihat sedemikian banyak konflik yang muncul pada saat jeda misalnya, karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Jokowi, seandainya beliau tunjukkan saja tidak sampai 5 menit, sebagaimana Pak Arsul Sani menunjukkan, dan memilih tidak membawanya ke masalah pidana, masalah ini tidak sampai berlarut-larut semacam ini. Oh ini dokumen. Prof. Itu ditunjukkan Boleh saya selesaikan? Ditunjukkan ke siapa? Pak Jokowi itu tidak perlu menunjukkan ke Pak Roy. Oke. Karena begini logikanya. Harus jelas. Mas, begini. Saya ingin jelaskan. Logika yang dibangun teman-teman mengatakan kalau ditunjukkan ke Pak Roy pun pasti dibantah. Anggaplah betul. Tetapi yang menjadi dasar logikanya keliru. Beliau tidak harus menunjukkan ke Pak Roy dan kawan-kawan. Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia. Lah, benar. Karena kami berhak untuk tahu pertanyaan bahwa ini asli atau tidak. Dari mana aturan itu? Kami berhak untuk tahu ijazah ini asli atau tidak. Dari mana aturan itu? Mas, sudah menjadi argumentasi umum, siapapun yang kemudian maju sebagai presiden, salah satu syaratnya dalam undang-undang dasar kita dan dalam undang-undang pemilihan presiden kita, dan syarat umur adalah pendidikan SMA. Betul? Artinya syarat itu adalah hal yang harus diketahui tidak hanya oleh KPU. Semua pihak yang terlibat, rakyat, perlu tahu syarat itu untuk mengkonfirmasi syarat itu. Oh ini S1 bukan SMA. Logikanya adalah terkait. Hukum itu tidak kemudian hanya bicara satu hal kemudian tidak berkait dengan hal yang lain. Kan begitu. Jadi saya pada saat melihat masalah semacam ini rasanya ingin memberikan kuliah lagi pengantar ilmu hukum. Karena hal yang sangat basic begini sayangnya Pak Jokowi biarkan. Padahal kita kenal Pak Jokowi itu orang yang katanya tidak mau berbelit-belit. Ingin bisnis itu tidak kemudian banyak masalah. Kalau ada yang mudah kenapa dipersulit? Kenapa dalam 11 tahun
rumus itu tidak diterapkan dalam ijazah beliau sendiri? Kenapa beliau lebih memilih untuk masuk ke wilayah hukum pidana, memenjarakan orang, dan berlindung di balik hal-hal yang sebenarnya dengan mudah dibantah? Misalnya ijazah. Apa sih yang pribadi dari data ijazah tadi? Apa sih? Nama. Coba, apa yang pribadi dari ijazah itu? Universitas Gajah Madanya, fakultas kehutanannya, namanya, tahun lulusnya. Apanya yang pribadi dari ijazah itu? Sehingga kemudian ini adalah data pribadi yang tidak bisa ditunjukkan. Apanya yang pribadi? Kita semua tahu. Sehingga kenapa hal yang demikian menjadi sangat sulit untuk ditunjukkan? Kalau saya dengan segala hormat ingin mengatakan ini mencoba berlindung di balik hukum dijadikan instrumen, karena kan kasus ini tidak bisa hanya dilihat sebagai pidana biasa. Oke. Hukum dijadikan sebagai tameng, Anda lihat tuh. Hukum dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen, tameng, untuk berlindung dari satu masalah yang sebenarnya simpel. Kalau kemudian dikatakan, maaf Mas Aiman, tadi saya diam saja dan mendengarkan. Kira-kira saya mungkin butuh waktu untuk menjelaskan ini supaya. Oke. Silakan. Kalau kemudian dikatakan harus ke pengadilan, siapa bilang? Itu pendekatan yang menurut saya terlalu mekanis, tidak humanis. Hukum itu ini bisa selesai tanpa proses pengadilan kok. Jadi saya membantah argumentasi yang muncul selama ini harus lewat pengadilan. Pak Jokowi 11 tahun yang lalu 2014 pada saat dipersoalkan, pada saat itu bisa mengatakan, Anda ingin tahu ijazah saya? Ini loh ijazah saya. Tidak perlu ke pengadilan. Oh, asli atau tidak? Tidak, silakan hadir siapa yang memverifikasi. Tidak perlu sampai pengadilan. Kenapa semuanya kemudian didekati secara mekanis harus lewat pengadilan? Bagi saya, ini catatan, ini boleh kemudian diteruskan sama teman-teman yang lain. Dengan segala hormat, saya mencatat memang Pak Jokowi dalam hal-hal semacam ini konsisten untuk bicara sesuatu yang tidak negarawan. Begini loh, kalau kita lihat, ini pernyataan yang bold ya, pernyataan yang bold dari saya. Tapi bagi saya ini adalah dua contoh saja. Pertama, kalau beliau betul-betul negarawan, beliau tidak membiarkan kasus simpel ini berlaut-laut 11 tahun. Beliau sudah melihat bagaimana keterbelahan Pak Gayus tadi, saking inginnya ini berhenti, Presiden harus turun tangan. Bagi saya ini terlalu sederhana untuk menarik Pak Prabowo. Meskipun saya punya pemahaman kenapa beliau sampai ke tahap itu. Tapi kan tidak perlu sampai Presiden mengurus ijazah asli Pak Jokowi atau tidak. Kalau beliau sendiri bisa menunjukkan ketidaknegarawanannya adalah membiarkan kita larut terbelah semacam ini. Tapi itu tidak aneh. Kenapa? Dengan segala hormat ke teman-teman pendukung Pak Jokowi, dalam sejarah Republik baru sekali ini ada presiden punya relawan pada saat jadi capres, pada saat presiden, dan setelah menjadi presiden. Kenapa? Loh, relawan itu adanya pada saat capres, Mas. Pada saat ada kompetisi, Mas. Disitulah ada seorang relawan. Begitu dia menjadi presiden, dia presiden seluruh rakyat Indonesia. Setelah selesai? Jangankan setelah selesai, pada saat menjadi presiden beliau punya relawan. Setelah selesai beliau masih punya relawan. Negarawan adalah orang, ini argumentasi saya yang ketiga. Negarawan adalah orang yang meletakkan negara di atas kepentingan keluarga dan pribadinya. Dalam kasus ijazah palsu, itu adalah kepentingan pribadi Pak Jokowi di atas negara. Negara terseret 11 tahun hanya menyoal masalah ijazah beliau. Dalam hal, saya orang yang belajar hukum tata negara, Mas Aiman.
saya menulis surat ke Mahkamah Konstitusi waktu itu dari Melbourne menyoal Pak Anwar Usman bisa menyidang kasus yang terkait dengan Gibran. Saya tulis Pak Gayus 3-4 bulan sebelum kasus itu diputus menjadi putusan 90. Saya bilang ini ada potensi benturan kepentingan. Pak Anwar Usman mestinya mundur. Pada saat diperiksa MK Profesor Jimli bilang ini 3 bulan yang lalu ada surat dari Prof Denny, kenapa tidak diproses? Padahal seharusnya diproses dong supaya tidak menjadi masalah skandal. Apa yang terjadi? Kenapa saya menarik ini? Dalam hal putusan 90, Pak Jokowi kembali konsisten tidak menjadi negarawan. Karena beliau kemudian meletakkan nasib bangsa ini dalam bayangan saya ini skandal yang menyakitkan bagi orang yang belajar hukum tata negara. Karena persoalan etika konstitusionalitas. Anak beliau Gibran Rakabuming Raka yang problematik secara etikabilitas dan intelektualitas menjadi wakil presiden. Dalam hal itu yang dikedepankan bukan pribadi, tapi keluarga. Dengan segala hormat, kasus ijazah ini hanyalah rentetan kesekian dari kepalsuan-kepalsuan dan ketidaknegarawanan Presiden Jokowi. Terima kasih.